warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Lensa Universitas Islam Kadiri. Kali ini kita akan membahas salah satu prodi terbaik di Universitas Islam Kadiri, khususnya di Fakultas Pertanian. Apakah itu? Prodi Kimia. Jadi ada dua narasumber yang langsung ditandatangan untuk menjelaskan secara detail mengenai prodi Kimia. Dan untuk tema kali ini kita akan membahas tentang bersahabat dengan kimia untuk menjawab peluang di masa depan. Betul ya? Betul. Nah, sebelum masuk ke dua narasumber ini, saya jelaskan kembali bagi siswa yang ingin mendaftarkan diri di Universitas Islam Kadiri, jangan lupa membuka website di PMB Universitas Islam Kadiri. Alamatnya adalah pmb.uniska-kediri.ac.id. Sekali lagi, alamat websitenya adalah pmb.uniska-kediri.ac.id. Dan ada beberapa media sosial dari Universitas Islam Kadiri. Yang pertama ada Instagram, IG-nya itu adalah uniska.kediri_official. Untuk Facebooknya bagian pemasaran Uniska, dan ada Twitternya juga, Twitternya di @PMB Uniska. Baik, untuk selanjutnya saya langsung ke dua pemateri dari prodi Kimia. Yang pertama, pematerinya adalah dari Kaprodinya Kimia. Ada Bapak Muhammad Alwi Syahara, betul Pak? Betul. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada pemateri yang kedua hari ini. Beliau adalah Ibu Adin Fitriani, betul ya Bu ya? Oke, saya bacakan dulu kurikulum vitae dari pemateri yang kedua ini. Beliau basic pendidikannya dari S1 dan S2 adalah kimia dari ITS, kemudian pernah mendapat prestasi berupa beasiswa, luar biasa nih. Yang pertama ada beasiswa Depak tahun 2009. Betul. Oke, yang kedua ada S2-nya beasiswa juga. Iya. Dari IKITS tahun 2004. 16. Oh, 16. Ya. Oke. Kemudian prestasinya lagi ada PKN-GT lolos ditandai oleh Kemendikti tahun 2011. Wah, luar biasa ya, ternyata ilmu ekonomi itu luas ya. Jadi teman-teman yang ragu nanti apa itu ilmu ekonomi bisa mendengarkan langsung podcast hari ini. Kemudian usaha yang sekarang dijalani beliau ini adalah owner Apotik Agrowilis Pharma yang berlokasi di Jalan Agrowilis nomor 390, Kecamatan Semen, Kota Kediri, Jawa Timur. Nah, bagi siswa nih yang ingin mau ke apotek boleh langsung ya. Langsung ke apoteknya Bu Adin ini. Oke, kita langsung membahas tentang prodi kimia. Apa sih Pak Alwi untuk prodi kimia itu sendiri? Ya, jadi prodi kimia di Uniska ini dimulai tahun 2017, yaitu tanggal 17 Juli 2018. Prodi kimia di Uniska ini adalah prodi kimia murni. Jadi kalau kita bicara kimia itu ada pendidikan kimia, ada teknik kimia, ada kimia murni. Nah, prodi kita di sini itu adalah murni, di mana kalau kita belajar kimia murni itu ada 5 cabang konsentrasi nanti yang bisa diambil oleh siswa-siswi SMA. Kalau mau masuk ke prodi kimia, ada kimia anorganik, ada kimia organik, kimia fisik, analitik, dan biokimia. Itu adalah konsentrasi yang nanti bisa diambil di prodi kimia kita. Nanti juga akan berhubungan dengan kira-kira peluang masa depan apa yang akan dia inginkan karirnya di masa depan itu apa. Jadi nanti bisa dicocokkan minatnya di situ. Oke, baik. Itu kurang lebihnya mengenai ilmu kimia. Nah, coba kita dijelaskan langsung nih oleh pelaku dari ilmu kimia sendiri ya, bahkan membuka usaha owner dari Apotek Agrowilis. Apa alasan Anda dulu memilih ilmu kimia? Nah, ini ya sangat menarik sekali. Yang pertama, ketika dulu kita di SMA itu sudah tidak asing yang namanya dengan kimia. Nah, dari situ ketertarikan itu mulai terbentuk. Rasa penasaran, rasa penelitian, dukungan dari orang-orang sekitar kita. Terus setelah itu juga peluang kerja ya, karena kita tahu bahwa dimanapun bidangnya itu pasti ada, di situ ada peluang kerja untuk kimia. Seperti itu. Oke, apa sih menariknya dari kimia ini sehingga Bu Adin ini memutuskan untuk kuliah S1 dan S2 di kimia? Ya, tidak kita pungkiri ya bahwasanya kimia itu tidak lepas dari aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu selalu ada hubungannya dengan kimia. Contoh. Iya, seperti ini.
ini. Ketika kita bangun ya, Oke. kita bangun itu kita pergi ke kamar mandi contohnya. Nah, di kamar mandi kita akan menemui barang-barang yang dimana itu disintesis dari bahan-bahan kimia seperti odol, Iya. sabun, terus sampo dan sebagainya gitu. Bahkan hal simpel pun seperti kita bernafas ya, Iya. kita bernafas menggunakan oksigen. Kita tahu bahwa oksigen itu adalah salah satu unsur Unsur kimia kimia. di mana Betul. strukturnya adalah O2, yang pasti semua orang itu membutuhkan, melakukan dan tanpa itu tidak bisa hidup seperti itu. Betul sekali. Jadi itu yang sangat menarik buat diteliti. Kenapa sih kok ambil kimia? Ya memang kita setiap kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari yang namanya kimia itu sendiri seperti itu. Ya betul sekali. Sampai kita bernafas di bangun tidur Betul sekali. ada rumusnya ya. Betul Kalau sekali. oksigen itu apa? Oksigen Unsur-unsur apa? yang ada di Betul kimia. sekali. Baik, terima kasih Bu Anik. Ini coba saya tanyakan dulu nih di prodi siap. kimia. Sebenarnya apa sih, ada fasilitas apa saja ketika nanti siswa memilih kuliah di prodi kimia? Iya, kalau kita bicara fasilitas di prodi kimia yang pasti, karena tadi kita ada punya 5 konsentrasi, pasti punya lab ya, laboratorium kimia. Dan fasilitas yang kita miliki, alat-alat peralatan itu alhamdulillah di Uniska ini sudah cukup memadai. Karena yang pasti nanti mahasiswa kami pasti akan menganalisa dan untuk mengetahui unsur dan sebagainya, itu pasti ada praktikum seperti itu. Nah, kita sudah punya alat-alat seperti itu. Yang mungkin untuk kelasnya swasta itu kita sudah punya. Gitu. Jadi tidak hanya di universitas negeri saja yang memiliki, tapi alhamdulillah prodi kimia kita sudah cukup lengkap dengan alat-alat yang bisa digunakan untuk praktikum. Mungkin mahasiswa. ada tambahan Pak Alwi, ini di depan kita ini ada apa ya? Ini Gitu. ada salah satu produk mungkin yang Iya, dihasilkan dari jadi ini itu adalah salah satu produk kimia, yaitu hand sanitizer. Karena kita tahu sendiri bahwa 1 tahun, hampir lebih 2 tahun ini kita ada pandemi COVID. Iya. Dan prodi kimia kita sedikit membantu Kota Kediri untuk memberikan hand sanitizer kepada masyarakat di sekitar Uniska, di Desa Manisrenggo dan di kabupaten-kabupaten sebelah, di Tulungagung dan Nganjuk. Kita memberikan donasi berupa hand sanitizer yang kita produksi sendiri di laboratorium kimia. Oke, baik. Jadi banyak sekali produknya, salah satunya adalah hand sanitizer ini. Nah, ini coba kita kembali lagi ke narasumber yang Bu Adin. Nah, ini bagi siswa, khususnya siswa SMA, jangan khawatir untuk memilih program studi kimia di Fakultas Pertanian. Dan saya infokan sekali lagi, ada media sosial dari Ilmu Kimia juga ya, Pak ya. Jadi ada di Instagramnya juga ada, kemudian di Facebook juga ada, nanti saya sebutkan di sana. Nah, kenapa memilih berwirausaha ketika mengambil ilmu kimia? Padahal kan sebenarnya kalau kita dari orang awam nih ya, kan ilmu kimia kok bisa berwirausaha gitu. Iya. Menarik sekali ya di sini. Sebenarnya prospek kerja untuk kimia sendiri, kimiawan itu sendiri banyak sekali. Salah satu contohnya, ambil aja, kita bisa mengabdi ke negara, menjadi ASN seperti itu. Terus kita bisa bekerja di pabrik sebagai analis atau analisis atau mungkin quality control dan sebagainya. Nah, kita juga bisa bekerja di bidang penelitian seperti BPOM, LIPI dan sebagainya. Dan kita juga bisa membuka usaha sendiri, salah satunya seperti saya. Iya, apotek yang Iya itu salah satunya. Nah, kenapa kok saya mengambil jalur wirausaha ya tadi ya? Karena saya melihat prospeknya. Yang pertama, saya sendiri kan sebagai seorang perempuan ya Mbak ya. Bagaimanapun seorang perempuan itu akan kembali sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya seperti itu. Apalagi kalau kita itu sudah mempunyai waktu yang cukup singkat sebenarnya dengan perkembangan anak yang juga singkatnya itu. Iya. Akhirnya memutuskan untuk mengambil wirausaha ini karena melihat peluang waktunya lebih banyak untuk keluarga kita di rumah pertama. Nah, selain itu masih ada membuka kesempatan untuk saudara-saudara atau orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Dengan peluang usaha itu kita bisa mendapatkan mereka, kita bisa memberikan edukasi dan sebagainya. Nah, salah satu selain itu juga karena dengan wirausaha ini kita bisa menjadi banyak channel. Karena channel ini tidak kita pungkiri, kita butuhkan. Karena
apapun yang kita dapatkan dari kampus ini harapannya kita bisa aplikasikan di luar sehingga kita bisa keberadaan kita itu bisa dirasakan dan kemanfaatannya untuk orang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini dari Satu hal yang boleh, pernah silakan saya ditambahkan. sebagai job seeker ya, pernah jadi job seeker juga. Yang satu hal menarik itu yang ingin saya sampaikan, pernah ketika kita melihat lowongan di ASN, Kementerian Keuangan itu juga membutuhkan sarjana S1 kimia. Itu saya baru tahu gitu juga. Ketika 2018 atau 2017 saya pernah melihat itu juga saya terheran sendiri bahwa Kementerian Keuangan itu juga butuh sarjana kimia. Betul. Ya, jadi peluang usaha itu, peluang masa depan itu saya rasa adik-adik tidak usah khawatir, tidak perlu takut. Kimia itu harus di pabrik kah, harus di mana, tapi sebenarnya semua kementerian itu juga membutuhkan sarjana kimia gitu. Oke, baik. Terima kasih tambahannya dari Pak Almi. Jadi betul sekali, jadi bagi siswa khususnya yang ingin memilih program studi kimia, jangan ragu lagi, silahkan memilih program studi kimia di Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri. Baik, sebelum melanjutkan topik yang selanjutnya, saya akan mengingatkan sekali lagi untuk PMB gelombang kedua ini sudah dibuka sampai dengan 3 Juli 2021. Nah, teman-teman bisa melihat di beberapa media sosial dari Universitas Islam Kadiri. Yang pertama ada website dari PMB yaitu pmb.uniska-kediri.ac.id. Kemudian ada di Instagram juga, jadi uniska.kediri_official, jangan sampai salah ya, uniska.kediri_official untuk Instagramnya. Untuk Facebooknya kita ada akun namanya Bagian Pemasaran Uniska dan juga Twitternya @PMB Uniska. Nah, satu hal lagi tadi yang belum sempat saya berikan info adalah ada promo nih PMB. Jadi bagi siswa yang memiliki kartu UTBK bisa bebas tes untuk masuk di Universitas Islam Kadiri, khususnya di prodi kimia. Oke, baik. Selanjutnya untuk topik yang kita bahas hari ini adalah apakah mungkin bagi kimiawan itu untuk membuat produk inovasi yang kita tahu apalagi masyarakat umum ya pasti yang dibuat hand sanitizer dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan dulu bagian prodinya dari. Oke, jadi kalau kita bicara apakah mahasiswa kimia atau lulusan kimia itu bisa berinovasi, saya rasa cukup bisa sekali karena tadi kita punya 5 konsentrasi itu baik anorganik, organik, biokimia, kimia fisik, analitik itu kita juga bisa berinovasi. Mungkin kalau memang passionnya itu berwirausaha, kita bisa bikin misalnya pakan ternak atau mungkin juga bisa bikin sabun organik dan sebagainya. Kemudian juga bisa bikin pupuk organik. Jadi banyak sekali lini yang mungkin bisa didalami oleh mahasiswa yang nantinya ketika dia lulus, kalau memang dia passionnya berwirausaha, dia punya bekal untuk membuat atau mensintesis produk-produk yang ingin dipasarkan. Apalagi sekarang juga sudah banyak sekali platform-platform jual beli online, jadi mungkin bisa dipasarkan lewat itu juga. Iya. Bisa. Baik, jadi itu yang bisa dilakukan bagi mahasiswa program studi kimia. Kita langsung tanyakan nih bagi pelakunya, ini sebenarnya apa ya kalau pelaku? Jadi di kimia ini apakah di dalam prestasi ini salah satunya kan ada PKM GT lolos didanai oleh Kemendikbud. Nah, sebenarnya itu produk apa pada saat itu boleh dijelaskan? Ketika itu kita membuat produk sejenis biodiesel yang kita sintesis dari keong. Jadi kayak kalau di sini kepicot ya mungkin. Iya, kepicot. Iya, oke. Jadi kita mau biodiesel dari itu. Setelah itu kita coba-coba aja karena itu kan belum ada inovasinya ya. Kita membuat seperti ya buat penjernihnya lah seperti itu. Alhamdulillah waktu itu kita tahun 2011 dengan 3 orang satu kelompok ya, itu kita didanai sekitar kurang lebih 3 juta. Ya untuk mahasiswa itu sudah sangat membantu sekali ya. Pada tahun itu. Pada tahun 2011. Iya betul. Dan akhirnya dari situ kita akhirnya kita mencoba untuk berinovasi. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan? Nah, semua fasilitas itu ketika ada di kampus, kita manfaatkan aja semuanya. Dan insya Allah juga banyak sekali dana-dana ya, karena kita ketahui bahwa penelitian itu tidak sedikit. Artinya
kita membutuhkan biaya yang lebih. Nah, dengan keberadaan di kampus itu sangat terbantu sekali, mulai dari lab, bahan, dan semua chemical dan semuanya itu adalah gratis. Jadi Betul. ya why not, kita nggak ambil, kenapa gitu loh. Iya benar. Dan mungkin hanya di Uniska ya labnya yang menggunakan kimia. Jadi beberapa universitas di Kediri belum tentu Belum, ada. iya, Nah, betul. hanya di Uniska, khususnya Fakultas Pertanian Prodi Kimia. Nah, coba ini saya diskusikan lagi kepada Kaprodi dari Kimia. Ini kan lagi masanya pandemi ya. Iya. Nah, dampak atau efek atau apa yang dilakukan oleh kimiawan itu ketika ada di masa pandemi ini, Pak Alwi? Jadi karena mungkin kita banyak pandemi ini dituntut untuk di rumah saja gitu ya. Oke. Dan mungkin tidak banyak keluar dan sebagainya. Mungkin mahasiswa itu ataupun para kimiawan itu punya inovasi seperti itu tadi yang saya utarakan, kalau ingin berwirausaha pupuk organik dan sebagainya, kita ingin tidak perlu belanja ke pasar misalnya, kita bercocok tanam di rumah, kita gunakan pupuk sendiri, kemudian menggunakan bahan-bahan yang sudah kita miliki sendiri, atau mungkin juga bisa membuat wirausaha sabun dan sebagainya tadi untuk mensuplai kebutuhan ekonomi kita saat pandemi itu. Jadi mungkin banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa dilakukan oleh lulusan kimia sebenarnya. Jadi semua ilmu akan didapatkan oleh siswa nanti dan mahasiswa yang akan bergabung di Prodi Kimia di Universitas Islam Kadiri. Jangan salah pilih ya. Jadi Prodi Kimia Fakultas Pertanian di Universitas Islam Kadiri. Selanjutnya ini sesi yang pertama. Nanti kita akan ada 2 sesi untuk ilmu kimia. Sebelum diakhiri, boleh saya diberikan pesan dan kesan untuk program studi kimia. Mungkin bisa diawali oleh Ibu Adin Fitriani sekaligus dari owner dari Apotek Agrolis Pharma. Jadi seperti ini, program studi kimia itu mempunyai peluang untuk berkarir banyak sekali di semua bidang. Bisa bidang makanan, kita bisa industri, terus kita bisa ke bidang tambang, kita bisa ke bidang penelitian, bahkan kita bisa mengabdi ke negara ya, untuk menjadi ASN dan sebagainya seperti itu. Dan kita juga bisa bekerja di bank karena kita tidak analisnya orang kimia itu bagus sekali, lebih detail, dan lebih teliti. Sehingga mungkin karena seperti itu, jadi kualifikasi kimia itu dibutuhkan di semua bidang seperti itu. Betul. Nah, di Uniska ini saya rasa dengan banyak pengalaman seperti yang Bapak Kaprodi sampaikan tadi, saya rasa cukup menunjang untuk fasilitas labnya, untuk interaksi antara dosen sama muridnya, juga untuk perkembangan untuk inovasi setelah lulus seperti apa, seperti itu. Akhirnya ya mungkin untuk lulusan Uniska ini bisa menjadi produk-produk unggul di luar sana insya Allah, dan Amin. bisa menjadi sesuai dengan apa yang mungkin teman-teman harapkan sebelumnya ketika masuk mempunyai cita-cita seperti X dan keluar akan menjadi XXXX karena mempunyai ilmu yang lebih baik lagi ya. Iya, betul. Harapannya seperti itu. Semoga dengan adanya jurusan kimia ini bisa memberikan kampus Uniska ini menjadi kampus yang lebih berdedikasi untuk lulusan-lulusannya. Amin. Terima kasih Bu Adin. Amin. Jadi ingatkan sekali lagi, jangan khawatir kalau udah masuk ilmu kimia, semua ilmu itu dipelajari. Ada labnya juga, jadi kalian tidak hanya mempelajari masalah teori, praktek sekalian, jadi wirausaha pun juga bisa. Betul. Bahkan membuat inovasi produk-produk seperti yang dilakukan sekarang ini oleh Prodi Kimia, hand sanitizer ini kan sangat bermanfaat sekali kan bagi masyarakat luas, apalagi di era pandemi ini. Iya. Nah, sebelum mendengarkan pesan dan saran dari Kaprodi Kimia Fakultas Pertanian, saya ingatkan sekali lagi bagi siswa SMA atau SMK yang ada di Kediri dan seluruh Indonesia, jangan lupa untuk mendaftarkan dirinya di Universitas Islam Kadiri, khususnya Prodi Kimia Fakultas Pertanian, dan websitenya ada di pmb.uniska-kediri.ac.id. Saya ulangi sekali lagi, pmb.uniska-kediri.ac.id. Dan ada beberapa media sosial juga yang dimiliki oleh Uniska. Ada yang pertama ada Instagram, yang aktif di Instagram ini pasti infonya semuanya di Instagram ya. Pendengar ini itu ada di uniska.kediri_official.
Sekali lagi uniska.kediri_official. Dan untuk Facebooknya bagian pemasaran Uniska, untuk Twitternya @pmb_uniska. Jadi jangan ragu lagi ya untuk memilih prodi kimia khususnya. Baik, kita dengarkan dulu pesan dari Kaprodi Kimia. Silakan Pak Alwi. Ya, jadi kepada calon mahasiswa kimia Uniska, yang paling vital mungkin bagi kita semua itu adalah masalah keuangan. Jadi kalau kita bicara masalah keuangan, baik itu biaya kehidupan di Kota Kediri, kemudian biaya kuliah di prodi kimia Uniska sendiri, saya rasa itu semua cukup terjangkau. Nanti kalau kita bicara kehidupan kos dan sebagainya, mungkin bisa dicek sendiri di Kota Kediri. Kalau terkait masalah biaya di prodi kimia sendiri itu cukup terjangkau kalau kita bandingkan dengan kampus-kampus swasta yang lain ataupun bahkan mungkin kampus-kampus negeri yang ada prodi kimia. Oke, baik. Terima kasih Pak Alwi. Bagi siswa dan calon mahasiswa prodi kimia Fakultas Pertanian Universitas Islam Kediri, hari ini kita membuka gelombang kedua pendaftaran. Jadi maksimal tanggal 3 Juli 2021. Jangan sampai salah ya. Jadi kalau ingin kuliah di prodi kimia, pilihlah prodi kimia untuk di Universitas Islam Kediri. Dan terkait info-info mengenai PMB, kemudian biaya dan sebagainya, itu teman-teman bisa membuka website dari PMB, yaitu pmb.uniska-kediri.ac.id. Jangan kebalik lagi ya, pmb.uniska-kediri.ac.id. Dan juga Facebooknya bagian pemasaran Uniska. Ada spasi, bagian spasi, pemasaran spasi Uniska. Kemudian untuk Twitternya @pmb_uniska, dan satu lagi ada di YouTube. Nah, bagi teman-teman yang suka membuka YouTube nih, channel YouTube bisa membuka langsung untuk lensa podcast Uniska ini di Uniska spasi Kediri spasi official. Jadi di YouTube-nya saya ulang lagi, ada Uniska spasi Kediri spasi official, dan banyak sekali program yang ditawarkan untuk pendaftaran gelombang 2 ini. Yang pertama itu adalah bagi calon mahasiswa yang memiliki kartu UTBK, kita ada bebas tesnya. Yang kedua, Uniska juga menerima ratusan beasiswa KIP kuliah, dan kuliahnya gratis loh dari awal semester sampai dengan lulus. Jadi jangan ragu lagi, sekali lagi silahkan bergabung di prodi kimia Fakultas Pertanian Universitas Islam Kediri. Prodi kimia. Jadi ada satu Kaprodi Kimia Fakultas Pertanian dan juga mahasiswa ilmu kimia Prodi Kimia yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Islam Kediri. Siapakah gerangan beliau? Kalau dengan Pak Alwi tadi udah kenal ya di sesi pertama ya. Jadi yang narasumber kedua ini adalah ada Mbak Fani Kurnia Wijaya, semester 2 betul Mbak? Iya. Oke, dari SMA mana Mbak, boleh tahu Mbak Fani? Dari SMK Negeri Bandung. SMK Negeri 13 Bandung. Sebentar, ini Bandung mana? Karena kan di daerah kita Bandung banyak ya. Bandung mana boleh tahu Mbak Fani? Dari Jawa Barat. Masya Allah, dari Jawa Barat loh. Ini prodi kimia sudah terkenal sampai di Pulau Jawa Barat loh. Ya kan? Jadi teman-teman siswa yang ada di Karisidenan Kediri dan juga di luar Pulau Jawa boleh bergabung dengan prodi kimia di Universitas Islam Kediri. Baik, saya boleh ke mahasiswa dulu ya Pak Ali ya. Iya, silakan. Jadi Mbak Fani, boleh tahu infonya dulu dari mana ya Mbak ya memilih prodi kimia ini? Setelah memutuskan untuk pindah ke Jawa Timur, milih ke Kediri, nanya-nanya sama saudara kampus yang baik, yang terbaik gitu ya di Kediri itu mana, dan saran dari saudara ke Uniska aja untuk kuliahnya. Terus waktu itu daftar dan kebetulan baru di sini doang ya yang ada prodi kimia yang sesuai, menurut saya sesuai sama passion saya. Akhirnya daftar ke Uniska. Oke. Terima kasih penjelasannya Mbak Fani. Jadi sampai di Jawa Barat, Uniska itu terkenal universitas terbaik di Karisidenan Kediri. Makanya Mbak Fani ini memilih prodi kimia di Universitas Islam Kediri. Nah, tadi kita di sesi 1 sempat menanyakan ya Pak Alwi ya. Betul. Apa sih yang membuat menarik dari prodi kimia ini? Boleh disampaikan untuk Mbak Fani? Yang menarik ya, kalau prodi kimia yang menarik ya
karena kita tuh bisa belajar yang mungkin orang awam tuh belum tahu atau kayak gimana ya Mbak. Terus apalagi menyangkut hubungannya erat banget sama kehidupan, karena kita dari bangun tidur beraktivitas atau sampai tidur lagi itu hubungannya sama kimia banget. Oke, berarti semua dari fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur pun tadi dibahas ya, oksigen, rumusnya dari oksigen apa udah itu dipelajari di ilmu kimia. Berarti betul yang dijelaskan oleh Pak Alwi tadi. Betulkah Pak tadi? Ya, hal yang menarik. Betul. Dan kami juga sudah mengajarkan ke mereka selama 2 semester ini, masih semester 2 kan ya, sudah kami ajarkan. Terakhir kemarin yang paling menarik kayaknya kita ajari untuk membuat golden rain, hujan emas. Itu kayak gimana reaksinya? Ada itu, iya. Jadi di praktikum, salah satu praktikum di mata kuliah kami ada membuat golden rain atau hujan emas. Jadi reaksi-reaksinya seperti apa? Itu kemarin mahasiswa sangat senang sekali, tertarik sekali. Oke, jadi hanya di Prodi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Islam Negeri yang ada pelatihannya membuat golden ring atau hujan emas. Wah, bayangkan hujan emas itu kayak apa? Nah, hanya teman-teman mahasiswa Prodi Kimia saja nih yang bisa membuat ya. Oke, saya lanjutkan ke topik yang berikutnya. Jadi di dalam Prodi Kimia ini bisa dikategorikan sebagai chemistry in daily life. Nah, boleh dijelaskan mungkin dari sisi kaprodinya dulu nih. Nanti kita baru cross check bener nggak yang dialami oleh mahasiswanya ya. Iya betul. Jadi kalau saya mengingat dosen saya kalau menjelaskan kimia itu, kenapa toh kok kamu harus menyukai kimia? Karena kimia itu central of science. Jadi pusatnya dari ilmu alam, baik itu matematika, biologi, fisika dan sebagainya. Kimia itu pasti berkaitan dengan itu semua. Sehingga yang kita curiosity-nya atau ketertarikan kita itu ya banyak terkait dari bidang kehidupan kita sehari-hari, karena tubuh kita itu juga banyak unsur-unsur kimianya, baik itu dari darah kita, tulang kita, semuanya kan juga unsur-unsur kimia juga banyak sekali, sehingga sangat berkaitan sekali dengan daily life. Kita mandi juga harus pakai pembersih yang dari alkali dan seterusnya, kemudian kita minum dari air itu H2O gitu ya. Nah, itu juga semuanya itu kan berkaitan dengan kimia. Sehingga kalau dalam benak orang banyak, masyarakat banyak itu adalah kimia itu sesuatu yang mungkin hanya dibuat buatan, sintesis atau sebagainya, padahal diri kita sendiri pun itu juga termasuk unsur kimia dan seterusnya. Betul. Apakah benar yang dilakukan di Prodi Kimia yang diterima oleh Mbak Fani? Benar. Betul ya, jadi semuanya dipraktekkan di lab kimia ya Pak Ali ya. Betul. Jadi tidak hanya membuat, tadi disebutkan di sesi yang pertama, salah satu produknya di Prodi Kimia itu adalah membuat hand sanitizer yang bermanfaat juga buat masyarakat sekitar ketika di masa pandemi ini ya. Iya. Ini juga sudah kami ajari untuk membuat ini. Oh luar biasa, sudah bisa membuat ya? Bisa. Oh ya, oke, baik. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ini kan banyak sekali produk-produk yang tidak menggunakan bahan yang sintetis. Nah, ketika di Prodi Kimia ini apakah semua bahan digunakan atau bahan-bahan yang terpilih saja Pak Ali? Kalau untuk praktikum tentu saja kita pasti menggunakan bahan-bahan yang memang istilahnya aman lah untuk mahasiswa dan sebagainya, karena tidak mungkin kalau kita menggunakan radioaktif dan sebagainya, itu tidak. Jadi karena kategorinya kan banyak sekali, yang safe, yang kemudian bahan berbahaya dan seterusnya pun banyak sekali, sehingga di lab kita alhamdulillah cukup menunjang sekali bahan-bahannya untuk praktikum, dan alhamdulillah mahasiswa juga cukup antusias ketika menjalankan praktikum karena banyak sekali hal-hal menarik, perubahan warna, perubahan suhu dan seterusnya. Jadi mungkin nanti bisa di cross check sendiri. Iya benar. Salah satunya tadi yang hujan emas. Iya itu betul. kan hal Iya yang betul. Unik ya. Iya menarik betul. juga di Prodi Kimia. Pernah membuat hujan emas itu tadi Mbak Fani? Iya, karena kebetulan waktu itu saya lagi praktikum dan dibantu sama Pak Ali juga. Oh iya, oke. Prosesnya sulitkah? Mudahkah? Mudah kok, cuma tinggal nuang doang. Terus nanti kita tinggal panasin sedikit supaya ada serbuk-serbuknya yang emang kayak emas gitu loh, makanya disebut golden rain. Oh, seperti itu. Ya. Boleh dijelaskan kembali Pak Alwi, apa sih itu golden ring atau hujan emas? Iya. Jadi kalau secara reaksi memang
memang itu dibuat dari campuran antara timbal nitrat dengan kalium iodida. Jadi ketika itu direaksikan, dia akan membentuk timbal iodida yang itu nanti akan berwarna kuning. Nah, ketika dipanaskan, dia akan larut. Setelah dingin, ya, dia akan membentuk endapan. Nah, endapan itu akan turun dari larutannya seperti turunnya hujan dan warnanya kuning seperti emas. Oke, baik-baik. Sangat menarik sekali ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi bagi siswa SMA atau SMK yang ingin mencoba apa sih itu golden ring gitu ya, hujan emas, apa mau menciptakannya lebih big lagi ya, hujan emas, itu bisa langsung daftar di Prodi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri. Nah, di saat ini kita membuka gelombang 2 untuk pendaftaran khususnya di Prodi Kimia ini. Teman-teman bisa membuka media sosial yang ada di Uniska. Itu yang pertama, di websitenya ada pmb.uniska-kediri.ac.id. Sekali lagi pmb.uniska-kediri.ac.id. Dan ada juga media sosial lainnya, ada Instagram, Facebook, Twitter. Untuk Instagramnya, akunnya jangan sampai salah ketik ya, kita ada uniska.kediri_official. Jadi underscore bukan strip ya, nanti beda alamat akunnya biasanya. Jadi IG-nya adalah uniska.kediri_official. Untuk Facebooknya itu ada bagian pemasaran Uniska. Ada juga di Twitter. Nah, ini yang suka nge-tweet. Nah, nanti waktu pelatihan, wah ini kita membuat golden ring ya hujan, itu bisa di-upload juga di Twitter. Twitternya kami ada di @pmb_uniska. Jadi bisa di-tag-kan ke sana di semua media sosial yang ada di Uniska Kediri. Dan saya ingatkan sekali lagi, promonya untuk gelombang 2 ini adalah bagi siswa ya SMA dan juga SMK yang memiliki kartu UTBK itu bebas tes. Nah, kurang apa lagi kan? Ayo segera bergabung di Prodi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri. Dan juga Uniska ini menerima ratusan beasiswa. Ada KIP kuliah bagi calon mahasiswa baru yang membutuhkan. Jadi ada banyak jalur yang ada di sana. Gitu ya. Jadi jangan lupa, jangan ragu lagi, sudah ada 2 narasumber, bahkan 3 dari Kaprodiri sendiri datang langsung ke sini untuk menjelaskan apa sih yang dipelajari di dalam kimia itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya ini kan dalam situasi pandemi ya. Kira-kira peran apa yang bisa dilakukan seorang kimiawan? Saya coba ke mahasiswa dulu boleh ya Pak Ali? Di pandemi ini kita bisa membuat hand sanitizer sendiri dan bisa untuk dipakai kita sendiri. Jadi bisa meringankan uang saku kita. Oke, baik. Selain untuk membuat produk juga bisa berwirausaha ya, ilmu ekonomi itu. Jadi ilmu kimia, kimia itu selain membuat hand sanitizer, tapi juga melatih mahasiswa itu berwirausaha. Gitu ya Pak. Iya. Ada tambahan Pak Ali? Oh iya, mungkin kalau kita bicara pandemi itu kan kita harus menambah imunitas gitu ya. Betul. Nah, di kimia organik kita juga dijelaskan apa sebenarnya senyawa-senyawa yang meningkatkan imun tubuh kita gitu loh. Sehingga mungkin bagi lulusan ataupun kimiawan itu juga bisa membuat antioksidan sendiri untuk meningkatkan imunitas keluarganya sendiri itu seperti apa, itu saya rasa itu kita ada bekal untuk membuat seperti itu gitu loh. Oke, Jadi betul sekali. Jadi banyak hal yang kita pelajari nanti di Prodi Kimia. Sekali lagi saya ingatkan bagi siswa di SMA atau juga SMK yang ingin mendaftarkan di Universitas Islam Kadiri, khususnya hari ini kan kita ada 2 sesi ya. Untuk Prodi Kimia itu Fakultas Pertanian. Jadi kalian bisa buka di websitenya Uniska, pmb.uniska-kediri.ac.id. Kemudian juga di Instagramnya di Uniska Kediri, uniska.kediri. Jadi dotnya jangan terbalik di belakang ya. uniska.kediri_official. Untuk Facebooknya bagian pemasaran Uniska, dan juga Twitternya itu ada @pmb_uniska. Nah, di dalam program kedua ini, gelombang kedua PMB ini, kita ada banyak sekali promo yang saya sebutkan di awal tadi. Itu adalah bagi kalian yang memiliki kartu UTBK bisa mendaftarkan langsung ke PMB Sekretariat atau menggunakan online. Jadi kalian yang rumahnya jauh nih, kayak Mbak Fani dari Jawa Barat ya, itu sekarang kita bisa membuka formulir online itu di pmb.uniska-kediri.ac.id. Dan juga beasiswa
ratusan beasiswa lainnya. Salah satunya itu adalah bagi calon mahasiswa baru yang membutuhkan ada KIP juga loh. Jadi kalian bisa bergabung dengan Universitas Islam Kediri melalui jalur KIP. Seperti itu ya. Oke. Satu topik lagi terakhir ini untuk alumni dan juga Kaprodi. Pesannya mungkin dari Mbak Fani yang sudah merasakan kuliah di Universitas Islam Kediri khususnya prodi kimia. Pesan untuk siswa, mungkin ada kelasnya Mbak Fani bisa diajak bergabung semua ya nanti ya untuk masuk di prodi kimia. Boleh disampaikan pesannya? Jadi jangan sampai takut untuk mencoba, kan karena kimia itu menurut pandangan orang suatu jurusan yang susah. Tapi banyak banget pengalaman atau ilmu yang di luar sana kita nggak tahu, dan di sini di kimia kita belajar lebih banyak lagi tentang kehidupan yang bersangkut pautnya berhubungan banget sama kimia. Baik, terima kasih Mbak Fani. Terakhir dari Kaprodinya ada tambahan dari sesi kedua ini? Iya, jadi kalau untuk calon mahasiswa kimia seperti Fani ini, kegiatan mahasiswa itu tidak hanya belajar di kampus saja, tidak hanya belajar di kelas saja. Jadi dia juga kami ajarkan untuk praktikum di laboratorium, kemudian itu untuk menunjang akademik ya, untuk menunjang akademik. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin kegiatan mahasiswa dan sebagainya, itu Uniska, Kimia Uniska juga di Uniska sendiri juga banyak UKM-UKM yang digunakan untuk mengekspresikan pengembangan untuk mahasiswanya sendiri. Seperti Fani ini juga sudah ikut Mapala ya. okay. Ya, jadi Fani ini ikut Mapala. Jadi untuk kegiatan-kegiatan mahasiswaan di Uniska cukup banyak sekali UKM-UKM yang mungkin menunjang kebutuhan-kebutuhan dari adik-adik calon mahasiswa baru. Oke, terima kasih Pak Alwi atas penjelasannya. Jadi kalian yang masih penasaran nih, prodi kimia itu seperti apa? Selain untuk melihat podcast Lensa Uniska hari ini, kalian bisa melihat di sosial medianya prodi kimia. Yang pertama ada YouTube-nya untuk prodi kimia itu adalah Kimia Uniska Kediri. Jadi Kimia spasi Uniska Kediri. Dan juga Instagram ada @kimia_uniska Kediri. Jangan sampai salah ketik ya, underscore bukan strip. Jadi @kimia Uniska Kediri. Kemudian untuk Facebooknya itu ada Kimia spasi Uniska, dan yang terakhir Kimia juga punya Twitter loh, ada Kimia_Uniska. Itu informasi mengenai prodi kimia secara detail. Nanti bisa ditanyakan langsung ke Humas PMB. Jadi kita ada kontak personnya di Humas PMB, kalian bisa langsung menghubungi di sana. Bagi siswa dan calon mahasiswa prodi kimia Fakultas Pertanian Universitas Islam Kediri, hari ini kita membuka gelombang kedua pendaftaran. Jadi maksimal tanggal 3 Juli 2021, jangan sampai salah ya. Jadi kalau ingin kuliah di prodi kimia, pilihlah prodi kimia untuk di Universitas Islam Kediri. Dan terkait info-info mengenai PMB, kemudian biaya dan sebagainya, itu teman-teman bisa membuka website dari PMB, yaitu pmb.uniska-kediri.ac.id. Jangan kebalik lagi ya, pmb.uniska-kediri.ac.id. Dan juga Facebooknya bagian pemasaran Uniska, ada spasi, bagian spasi pemasaran spasi Uniska. Kemudian untuk Twitternya @pmb_uniska, dan satu lagi ada di YouTube. Nah, bagi teman-teman yang suka membuka YouTube nih, channel YouTube bisa membuka langsung untuk Lensa Podcast Uniska ini di Uniska spasi Kediri spasi official. Jadi di YouTube-nya saya ulang lagi, ada Uniska spasi Kediri spasi official, dan banyak sekali program yang ditawarkan untuk pendaftaran gelombang 2 ini. Yang pertama itu adalah bagi calon mahasiswa yang memiliki kartu UTBK, kita ada bebas tesnya. Yang kedua, Uniska juga menerima ratusan beasiswa KIP kuliah, dan kuliahnya gratis loh dari awal semester sampai dengan lulus. Jadi jangan ragu lagi, sekali lagi silahkan bergabung di prodi kimia Fakultas Pertanian Universitas Islam Kediri.